Halo teman-teman Maxim se-Indonesia, semoga sehat selalu dan akunnya makin gacor. Di video kali ini, ayo kita sama-sama belajar mengenai orderan fiktif yang ada di Maxim. Nah, orderan fiktif yang ada di Maxim ya, teman-teman. Kebetulan aku ini ada on di Tasikmalaya ya. Nah, kita lihat biasanya orderan fiktif itu adanya di food and shop. Nah, terlihat jelas kan kalau orderan fiktif itu yang seperti ini, yang Alfamart, Indomart, nah ininya dinaikin harganya. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya itu kalau misalkan orderan fiktif, munculnya itu ketika kalau orderan itu sedang sepi, lagi sepi, orderan fiktif muncul. Karena apa? Karena tujuan orang yang bikin orderan fiktif itu tujuannya adalah driver-driver baru yang pengen eh keluar ratingnya gitu. Nah, biasanya yang suka nyocol orderan fiktif itu yang belum tahu dan pengen cepet keluar ratingnya. Banyak driver pemula yang ketipu ya. Nah, di sini kita lihat di deskripsi orderannya kan di sini pengiriman jarak perjalanannya 2,9 kilometer ya, terbilang cukup dekat gitu. Nah, di sini ada tambahan 20.000. Nah, biasanya di orderan fiktif itu iming-imingannya pakai tambahan gitu, tambahan ongkos 20.000, ada yang sampai ratusan ribu juga. Nah, di deskripsi juga kan udah kelihatan di deskripsi orderannya. Orderan ini terindikasi penipuan. Nah, udah ada gitu sekarang dari pihak Maximnya udah dikasih tulisan. Kalau dulu nggak dikasih tulisan kayak gitu. Kalau dulu langsung aja. Nah, kalau dulu kayak gini, langsung ya deskripsinya satu Roma Malkis, abon, dua pop mie, ayam, satu aqua dan satu paseo. Nah, kalau kisah misalkan kita eksekusi orderan ini, terus kita ke Indomaret belanja yang ini, nah pastikan kita langsung sambil di chat ya, sambil biasanya lewat WA gitu, di chat. Nah, begitu mau bayar, si pemesan ini atau si pembuat orderan fiktif ini, kita sebut saja Agus Tiawan ya, ini pasti nama bohongan. Pasti si Agus Tiawan ini begitu kasir pasti mintanya minta tambah dong, tolong top upin biasanya. Top upin Dana atau bayarin Shopee, Tokopedia, nah seperti itu. Jadi pas bagian Shopee, Tokopedia minta di top upin, di sininya nggak ditulis tapi minta secara tambah gitu, tambah nambah nambah deskripsi orderan, biasanya lewat chat atau lewat WhatsApp. Nah, tapi pernah ada kejadian yang paling parah banget itu orderan fiktif itu masuk ke bike. Pernah di Tasik kejadian ada mungkin sekitar 1 mingguan orderan fiktif itu masuk ke bike gitu. Ketika udah masuk ke bike kan orderan fiktifnya otomatis ya, masuknya otomatis. Kita nggak bisa cancel. Kalau cancel kan kita pasti, kalau dulu kan pasti dapat kayak pembatalan inisiatif itu ya, masuk ke ratingnya nanti jadi parameter negatif. Nah, yang parah itu kayak gitu, masuk ke baik mau diselesaikan. Nah, kalau kita yang masuk ke baik itu terus kita selesaikan, biasanya dari si penipu itu suka ngasih ulasan negatif ke yang menyelesaikan orderannya gitu. Nah, buat teman-teman yang kena orderan fiktif tapi lewat baik masuk otomatis, teman-teman bisa selesaikan aja orderannya, ubah rute ke sesuaiin sama yang tempat penjemputannya ya. Nah, di situ terus selesaikan di situ. Kemudian feedback langsung ke kantor, sebutin kalau orderan ini adalah penipuan, orderan ini masuk otomatis gitu. Terus di bawahnya tulisin mohon untuk kembalikan potongan saldo saya. Nah, gitu di feedbacknya. Karena kan sayang banget gitu kalau misalkan nah kayak gini kan potongan saldonya kan tuh sekitar 3.200 bisa
3 sampai 4 orderan baik yang harga dasar. Nah, jadi buat teman-teman pemula, Maxim pemula, hati-hati ya sama orderan kayak gini. Atau ada juga orderan yang di Tasik itu dana-dana talang yang kayak gitu. Pernah ada tapi udah ditalangin malah jadi orang yang pengirim barang itu orang yang nipunya. Jadi begitu udah ditalangin dia nyalari, pas udah dibuka ternyata barangnya itu apa gitu, batu atau apa atau buku bekas gitu. Nah, buat teman-teman pemula, Maxim pemula, hati-hati ya saran saya. Dan kalaupun udah pernah kena orderan fiktif dan ketipu beberapa puluh ribu, teman-teman langsung aja feedback. Atau enggak feedback, alangkah lebih bagusnya langsung datang ke kantor dan coba ngomong ke kantor. Karena teman saya juga pernah awal ngemaksim dapat orderan fiktif dan laporan ke kantor, akhirnya uangnya diganti sama pihak kantor. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Maxim pemula. Jadi usahakan sabar aja dan teliti ya. Karena kalau akun udah prioritas pasti bakal dapat orderan gitu, nggak mungkin nggak dikasih sama sekali seharian penuh ya. Semoga bermanfaat. Izin undur diri. Terima kasih.